Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Sri Melati Idrus. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai perbedaan silabus pada kurikulum 2013 atau K13 dan kurikulum Merdeka. Baik, tanpa perlu bertele-tele lagi, langsung saja kita simak pembahasan mengenai perbedaan silabus pada kurikulum K13 atau 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama, perbedaannya dapat kita lihat dari kerangka dasar. Silabus pada kurikulum 2013 dirancang berdasarkan tujuan pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional. Sedangkan silabus pada kurikulum Merdeka dirancang untuk menambahkan dan pengembangan profil belajar Pancasila. Yang kedua, perbedaannya dapat kita lihat dari struktur kurikulum. Silabus pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis pada mata pelajaran, serta silabus pada kurikulum 2013 berisi detail rencana pembelajaran untuk mata pelajaran dan tingkat sekolah. Dan silabus pada kurikulum 2013 dapat bervariasi sesuai dengan jenjang pendidikan dan mata pelajaran tertentu. Sedangkan silabus pada kurikulum Merdeka telah digantikan dengan istilah baru. Istilah baru tersebut yaitu alur tujuan pembelajaran atau lebih kita kenal dengan istilah ATP. ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran dari awal hingga akhir fase. ATP ini memiliki fungsi yang sama dengan silabus, yaitu sama-sama menjadi paduan pembelajaran. ATP juga dapat menjadi paduan pembelajaran bagi guru dan siswa dalam mencapai capaian pembelajaran di akhir suatu fase. Dalam penyusunan ATP ini dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan peserta didik yang diampu oleh guru tersebut. Untuk memudahkan guru dalam menyusun ATP, pemerintah telah menyediakan beberapa contoh penyusunan ATP yang dapat dimodifikasikan atau digunakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ketiga, perbedaannya dapat kita lihat dari fokus pembelajarannya. Silabus pada kurikulum 2013 lebih fokus pada kemampuan akademik peserta didik, sedangkan ATP kurikulum Merdeka lebih fokus pada pengembangan karakter dan moral peserta didik. Keempat, perbedaannya dapat kita lihat dari pendekatan pembelajarannya. Silabus pada kurikulum 2013 atau K13 lebih menekankan pendekatan kontekstual, holistik, dan berpusat pada peserta didik. Terdapat pula penekanan pada numerasi, literasi, serta pendidikan berkarakter. Sedangkan ATP kurikulum Merdeka lebih memberi fleksibilitas dalam pendekatan pembelajaran. Sekolah dan guru dapat memilih metode pembelajaran apa yang akan digunakan, tetapi metode pembelajaran itu harus sesuai lagi dengan kebutuhan peserta didik. Baik, perbedaan yang terakhir dapat kita lihat dari proses penilaiannya. Silabus pada kurikulum 2013 atau K13 menggunakan penilaian yang lebih beragam, termasuk penilaian formatif dan penilaian summatif. Penekanannya terdapat pada perkembangan holistik peserta didik. Sedangkan silabus atau ATP pada kurikulum Merdeka juga mendorong penilaian yang lebih beragam, dengan memberi kebebasan kepada sekolah dan guru dalam menentukan metode penilaian. Ada juga beberapa penilaian menggunakan silabus pada kurikulum 2013 atau K13, yaitu menggunakan penilaian akademik yang lebih terstruktur. Begitu juga sebaliknya, yaitu silabus atau ATP pada kurikulum Merdeka juga menggunakan penilaian non-akademik yang terstruktur. Mungkin itu saja pembahasan saya mengenai perbedaan silabus pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys.